upaya yang dilakukan untuk melestarikan tanah. Yang pertama, menggunakan pupuk kimia secara bijaksana. Pupuk memang bertujuan untuk menambah unsur hara dalam tanah. Akan tetapi, jika penggunaannya berlebihan, justru akan menimbulkan pencemaran pada tanah dan air oleh zat kimia. Penggunaan pupuk organik seperti pupuk kompos dan pupuk kandang lebih aman karena risiko pencemarannya jauh lebih sedikit atau bisa dikatakan sangat aman. Yang kedua, membuat sengkedan atau terasering pada tanah miring. Tujuannya untuk mencegah erosi. Apabila tanah sangat miring, harus ditambahkan penguat seperti tumpukan batu atau pohon besar. Daerah yang tanahnya tidak subur sebaiknya ditanami kacang-kacangan untuk menambah unsur nitrogen dalam tanah. 3. Mengusahakan agar permukaan tanah selalu tertutup oleh tanaman untuk mengurangi kerusakan tanah akibat sinar matahari, longsor, dan banjir. 4. Penghijauan pada tanah-tanah yang tidak diolah agar tanah tidak menjadi gesang. 5. Penertiban pembuangan sampah secara sembarangan karena dapat mencemari tanah, air, dan udara. Sampah-sampah yang dapat didaur ulang harus didaur ulang. 6. Penertiban pembuangan limbah industri yang mengandung logam berat, bahan-bahan yang sulit hancur atau zat-zat yang termasuk limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Pengawetan tanah. Pengawetan tanah secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dengan metode vegetatif dan metode mekanik. Untuk setiap daerah berbeda dalam menerapkan kedua metode tersebut. Kadang, kedua metode diterapkan secara berimbang di suatu daerah, tetapi di daerah lain mungkin salah satu metode lebih diutamakan. Metode vegetatif sangat efektif dalam pengendalian erosi tanah. Sebagai contoh, padang rumput alami dan vegetasi hutan membatasi atau mengendalikan erosi tanah pada tingkat normal. Metode vegetatif dapat dilakukan dengan cara-cara seperti berikut. Yang pertama, penanaman tanaman secara berjarum tegak lurus terhadap arah aliran atau yang disebut strip cropping. Yang kedua, penanaman tanaman secara berjalur sejajar garis kontur atau yang disebut kontur strip cropping. Cara penanaman ini bertujuan untuk mengurangi atau menahan kecepatan aliran air dan menahan partikel-partikel tanah yang terangkut aliran air. Yang ketiga, penutupan lahan yang memiliki lereng curam dengan tanaman keras atau yang disebut buffering. Penanaman tanaman secara permanen untuk melindungi tanah dari tiupan angin atau windbreaks. Beberapa metode mekanik yang umum dilakukan sebagai berikut. 1. Pengolahan lahan sejajar garis kontur atau kontur tillage. Pengolahan lahan dengan cara ini bertujuan untuk membuat pola rongga-rongga tanah sejajar kontur dan membentuk igir-igir kecil yang dapat memperlambat aliran air dan memperbesar infiltrasi air. 2. Penterasan lahan miring atau terasering. Penterasan bertujuan untuk mengurangi panjang lereng dan memperkecil kemiringan lereng sehingga dapat memperlambat aliran air. 3. Pembuatan pematang atau guludan dan saluran air sejajar garis kontur. Pembuatan pematang bertujuan untuk menahan aliran air. 4. Pembuatan check dam. Pembuatan check dam bertujuan untuk membendung aliran air yang melewati parit-parit sehingga material tanah hasil erosi yang tersangkut aliran tertahan dan terendapkan. Adanya check dam, maka parit-parit erosi lama-kelamaan mengalami pendangkalan, erosi tanah dapat dikendalikan, lapisan tanah menebal, dan produktivitas tanah meningkat.